Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang berjumlah 4 dan mudah-mudahan ya 4 beranak sekian ya, menjadi anak keturunan yang soleh. Amin. Iya, alhamdulillah ya. Dikit tapi kalau jadi Jadi saya punya guru ya, santrinya di pesantren nih cuma ada 8. Tahun depan berikutnya berapa pakai santrinya sekarang? 8 juga masih. Ya, keluar 1 masuk 1, keluar 2 masuk 2. Enggak nambah-nambah santrinya. Ya, Anda bilang 8, kalau 8-8-nya jadi kiai semua, oh luar biasa. Santri yang 1.200 orang pun yang jadi paling 1 kiai, jadi kiainya. Gak terlalu banyak yang berhasil, yang benar-benar istiqomah. Kalau istiqomah berat rasanya ya. Yang enteng istirahat. Ya. Istiqomah, istrinya Romi. Istri gue juga berat. Iya. Nah ini saya ngeliatin handphone nih, status Ustadz Jajang. Nah Ustadz Jajang ini mengajar di pengajian di Masjid Nurul Falah. Kemudian ini ada pengajian lain nih, Ustadz Jajang juga di Masjid Al-Ansor bersama Ustadz Jajang Al-Haj. Tempatnya di Masjid Jami Al-Ansor Kebonjeruk, Jalan Budi Swadaya Kebonjeruk. Ini kayaknya Kebonjeruk kota nih kayaknya, Budi Swadaya. Karena kalau Kebonjeruk sini Jakarta Barat, Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, kayaknya nggak ada Jalan Budi Swadaya. Kayaknya sih, gitu. Masjid Al-Ansor. Pengajiannya kitab Safinah. Safinatun aja. Pasalnya tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Cakep nih, ya. Karena orang pasti sempurna wudunya kalau tahu syaratnya wudu. Syaratnya wudu. Kemudian rukunnya wudu. Ya, syaratnya wudu salah satunya apa? Islam. Ya, Islam. Kalau dia akidahnya ya bukan Islam, maka wudunya nggak sah. Kemudian harus suci daripada haid dan nifas. Bagaimana orang yang wudu tapi dia dalam keadaan haid dan nifas ya? Misalkan ya, angga nifas ya. Apa yang mana apa? Dia wudunya sah nggak? Nggak sah, tapi boleh, silakan wudu. Silakan wudu ya. Disamakan dengan orang yang belum sempat mandi junub di malam hari, minimal dia wudu, atau minimal dia melakukan hal pertama untuk mandi junub, yaitu misalkan cuci tangan doang, tapi sambil niat, atau cuci muka doang sambil niat mandi junub. Karena mandi junub nggak mesti tului temului cenah, ya kan? Ya. Ya kalau kata orang Sunda gitu ya, bahasa Jermannya begitu. Ya. Jadi katanya ya di kitab fikih Riyadul Bari'ah ya, itu nggak mesti terus-terusan, tapi boleh diselangi dengan kegiatan lain. Cuci tangan doang, niatnya mandi junub, kemudian tidur. Besok sebelum subuh lanjutin selebihnya mainnya. Maksudnya selebihnya.
Bukan. Oh. Kayak kuat aja situ. Kenalannya. Oh, Lanjutin mandi junubnya ya. oh keren lah. Yang jelas dah. Apa aja ditaruh kalau semuanya lagi. Tapi di kitab bikin ya, bukan bicara porno ya. Faidah daripada mandi junub apa saya pernah sampaikan apa belum? Belum. Faidah mandi junub setelah kita senggama dengan istri, ya dengan istri, Sensor tadi itu sensor. ya. Setelah kita senggama itu bagi laki-laki memperkuat, ya Iya benar. tenaganya. Jadi nggak boleh makan tuh makruh tuh habis senggama dalam keadaan kita masih berhadas kita makan itu Nggak boleh makruh. makan, tapi Tapi yang bagus mandi sebenarnya. Minum nggak Walaupun boleh. Hah? Minum nggak boleh. Iya jangan Jamu. mandi itu selain memang Menyebabkan mensucikan fakiran. badan, Menyebabkan fakir. iya betul. Juga dia memperkuat. Iya seger Tapi ya, soalnya. itu mandi dulu itu kuat. Terus lagi gitu tadi. Iya. Iya. Benar kuat begitu ya. Kuat Itu apa? rahasianya ya, rahasia daripada Itu faedahnya rahasia. daripada mandi Oh, Ustaz rahasia dikasih tahu orang. Iya. Oh, Ya kan? Itu rahasia. Rahasia umum. Wah, rahasia mah dia aja kan. Gitu ya. Nih saya ngelatih saja nih makanya. Nah ini pembahasan yang penting ya. Tadi selain syarat rukun wudhu apa lagi? Nah, rukun wudhu ada 6 ya. Rukun wudhu pertama nah, rukun itu kan syarat tadi. Syarat rukun dua. Ada banyak. Nah, ada 5 ya rukun wudhu salah satunya tertib. Ayo. adalah niat. Berarti terakhir ya. Kan salah satunya. Niat itu pernah kita kaji tuh di kitab apa Bulughul Maram. Ya pertama niat, kedua membasuh muka, terus kemudian tangan, ya sebagian kepala, kaki, terakhir tertib. Ya. Selain fardu wudu ada yang namanya sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Nah kita perlu tahu. Nah terakhir ini saya baca satu Jajang Nawaqidul wudu, bab tentang yang membatalkan wudu. Itu perlu kita tahu juga ya. Ini karena masalah fikih ya. Dimana kalau kita nggak paham tentang ini bisa rusak wudu kita ya. Kita pikir wudu kita masih ada, padahal wudu kita udah nggak ada. Nah ini coba kita bahas di sini ya. Ini dulu saya ngaji masalah bab tentang yang membatalkan wudu, pasal yang membatalkan wudu ini tahun 96 ya, di kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut, ahli strategi perang di Hadramaut. Terus dia bukan hijrah ya, pindah ya ke Indonesia untuk menyebarkan Islam dan meninggal di Tanah Abang katanya. Tapi sampai dengan sekarang makam beliau belum ada yang tahu di mana. Nah, boleh dah tuh kalau yang tahu ya, makam Syekh Salim bin Samir atau Syekh Salim bin Sumair. Ya, ada yang bilang Sumair, ada yang bilang Samir. Apa? Disarahkan lagi oleh banyak ulama, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, meninggal di Mekah. Ya, meninggal di Mekah. Dia menulis kitab Kasifatu Saja. Penjabaran lebih luas daripada kitab Safinatun Najah. Ya, kitab apa sih? Kitab fikih namanya ya. Kitab fikih ya, pasal tentang yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu'i arba'u asya'a. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Ya, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Ada yang keluar dari 2 jalan ya, dari kubul maupun dubur. Kubul itu ya bahasa Arab artinya kemaluan depan. Apapun yang keluar dari kemaluan depan maka batal wudunya. Apa aja yang keluar dari kemaluan depan? Umumnya ya sehari berkali-kali. Air kencing ya bahasa Arabnya baul. Kemudian apalagi madhi, wadi. Madhi apa? Sering nih saya sebutkan di sini. Ya di Google mungkin di Google, di YouTube. Madhi itu kalau bahasa
gamblangnya pelumas, ya. Cairan bening yang rada lengket yang keluar sebelum mani ketika orang itu orgasme, itu madi. Kemudian wadi itu apa? Wadi adalah cairan yang keluar setelah pipis biasanya, atau ketika orang lelah, cairannya bening juga, gitu. Itu batal wudunya tuh. Kalau tadi baul, kencing, kemudian madi, kemudian wadi, kemudian ada lagi yang keluar tapi nggak batal wudu, yaitu mani. Kemudian misalkan nih orang jengkol keluar, batal nggak wudu? Batal. Ya, yang nggak batal kecuali mani keluar nggak batal, tapi wajib mandi. Tapi itu tetap batal kan sebelum mandi kan itu tadi. Iya. Ada yang nggak pakai itu dulu. Orang tidur, ya. Basah. Iya. Bisa jadi, kenapa di bab ini dijelaskan kecuali mani? Mungkin ada yang tanpa pelumas langsung mani keluar, ada mungkin ya. Cuman pada umumnya keluar itu dulu tuh, mati dulu, baru mani, umumnya gitu. Gitu. Selain mani nggak wajib mandi kan? Ya, selain mani nggak wajib mandi. Kalau mani keluar nggak batal wudu tapi wajib mandi, gitu. Nah ini perlu kita pahami, kita perlu sampaikan lagi kepada orang lain biar nggak salah paham. Karena banyak yang mengira keluar mani wajib wudu atau batal wudu. Enggak, wudu nggak batal, ya. Gitu keluarnya. Kemudian ya itu dari kemaluan depan, ya. Kemaluan belakang, ya, kemaluan belakang dubur namanya bahasa Arabnya. Jadi dubur itu bahasa Arab, Pak, ya. Cuma udah banyak dipakai di bahasa Indonesia jadi dubur. Nah, kemaluan dari kemaluan belakang itu batal. Goit, ya, goit bahasa Arabnya. Artinya ya, goit. Kalau AA beda lagi, kalau AA sama teteh. Ini ya. AA Magelang. Apaan tuh? Plat nomor. Oh, plat nomor AA Magelang, ya benar. Ya. Dari belakang, ya, yang bentuknya kelihatan, goit, ya bahasa Arabnya. Kemudian adalah angin, ya bahasa Arabnya rihun. Betul. Iya, nggak kelihatan, tapi baunya. Nah, kentut ini bahasa Arabnya dari rihun. Nah, angin itu di dalam ilmu fikih dibagi menjadi dua. Tuh, angin aja dibagi dua loh. Ya, ada yang besar suaranya, ada yang pelan, ya, ada yang kencang, ada yang pelan, sama-sama batal. Yang nggak batal adalah ketika kita habis wudu atau ketika sholat, ini ada bunyi kayak, tapi nggak prosesnya nggak dari perut atau dari dubur, tapi di ujung nih tiba-tiba tuh gitu. Ya, nah itu nggak batal. Kenapa? Itu godaan setan doang. Pokoknya iya, ya. Pasti kemungkinan ya mayoritas orang merasain yang gitu. Itu bukan kentut, ya, tapi itu godaan setan. Iya, proses tuh, ya, proses dari perut, ya, baru keluar. Ini tanpa proses terus, ya gitu, ya. Suaranya nggak kedengeran, tapi kita ngerasain. Nah itu nggak batal, itu bukan kentut, ya. Itu godaan setan tuh, ya gitu. Kalau kentut yang gede bahasa Arabnya namanya durot, ya. Kalau kentut yang kecil namanya usha. Oh, bahasa Arab tuh kecil ya, fikih mah. Sesuai dengan bunyinya, usah. Durot. Iya, kalau yang gede durot. Kenapa saya hafal? Saya sering sebut juga. Durot. Tadi keluar durot. Durot. Ya, gitu. Iyalah dampaknya. Iya. Nah, ya, yang keluar dari kemaluan belakang itu batal, ya. Kecuali yang tadi, bukan pes ya, gitu dah. Iya. Itu yang pertama tuh, ya, keluar dari kemaluan depan maupun belakang, kecuali mani. Ya, mani nggak batal dulu, tapi wajib mandi. Yang kedua, zawalul aqli binaumin, ya, hilang akal karena tidur atau selain tidur. Hilang akal karena
gila, ya, karena junun, gila. Kemudian karena pingsan, ya, karena apa lagi? Ya pokoknya hilang akal lah, ya, hilang akal. Karena dunia, hilang akal karena dunia. Beda lagi. Ya. Karena cewek. Iya benar. Ya, hilang akal karena tidur atau yang lainnya. Nah, kecuali tidur yang duduk, ya. Maq'adahu, tempat duduknya, ya, yang tetap. Pantatnya begini posisinya, dia duduk terus tidur begini, nggak nyender dan kakinya sila. Kalau dalam posisi yang beda lagi, misalkan gelonjor, batal. Kenapa? Ya karena lubang angin ketika kita posisi sila dan badan tegak, walaupun kepala ke bawah, itu rapat, lubangnya ketutup, gitu ya. Yang posisinya begini, nggak bakal nggak bakal keluar ya, coba ya. Masih ada orang. Kita paksain durot sekalipun nggak bakal keluar lah. Enggak, masih digini. Mumpung di situ. Gini ya. Nah, iya. Iya. Gini, keluar. Jadi maq'adahu minal ardi, ya, tempat duduknya di bawah, ya. Jadi bukan tempat yang ada celahnya, tapi tempat yang rapat gini ya. Takutnya nanti di kayu itu kan sebelahnya ada celah, itu nggak sah ya, tetap batal ya. Ketika dalam keadaan tidur maka wudunya batal kalau tempatnya nggak rapat, ya, tempatnya harus rapat. Gitu. Itu laki maupun perempuan sama ya, laki maupun perempuan sama-sama batal ya, kecuali duduk yang duduknya tetap di tempat yang rapat, duduk sila ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi halilin. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit. Nah, ini lagi-lagi ya saya tekankan, ini fikih mazhab Syafi'i. Ya kalau mazhab yang lain ada yang berbeda pendapat ya. Ini fikih mazhab Syafi'i. Bertemunya dua kulit, ya, dua kulit ya yang bertemu. Kalau rambut sama rambut nggak batal, gigi sama gigi nggak batal, kuku sama kuku nggak batal. Misalkan nih kita sentuhan sama orang beda jenis, laki-laki ketemu perempuan, kemudian ajnabiyah ini ya, yang bukan keturunan langsung, ya, yang nggak batal, yang bukan keturunan langsung. Yang keturunan langsung yang batal lah intinya ya, yang batal yang bukan keturunan langsung. Contoh sepupu kita ya, teman kantor yang bukan adik kandung, kakak kandung, paman, terus orang tua, ibu, bapak, kemudian kakek, nenek, kemudian kalau panjang umur kita punya cucu kita, gitu ya. Itu nggak batal wudunya. Kalau sama ibu orang tua angkat? Orang tua angkat batal, apalagi orang tua angkat kita seumuran dengan kita. Enggak, tapi dari kecil tetap gitu kan? Dari kecil misalnya. Iya, batal tetap ya. Orang tua angkat mau ibu mau bapak, yang penting orang tua tiri ya batal. Oh, tiri batal. Batal. Seumuran diangkat lagi. Nah, kok cakep ya namanya? Ya. Nah, kemudian ya dia gede dua-duanya nih, yang udah balik dua-duanya maksudnya ya. Kabira ini udah besar dua-duanya atau udah balik dua-duanya. Kalau kita ketemu anak kecil perempuan bersentuhan kulit nggak batal. Kalau dia udah umur maksimal 15 tahun, minimal 9 tahun, udah kemungkinan, kalau minimal 9 tahun kemungkinan dia udah haid. Kalau udah 15 tahun udah pasti haid, gitu ya. Batal. Ya batal. Untuk hal doang nih. Iya. Dari mana? Ya. Kalau kayak kiai gitu. Gitu ya. Jadi Sama istri berarti nggak boleh. batal. Sama mertua nggak batal ya. Karena mertua kedudukannya sama orang tua. Masih batal. Itu kalau Syafi'i ya. Iya. Kalau yang lain untuk. Kalau Hanafi, Maliki itu tidak batal bersentuhan kulit doang. Maestri batal pak? Kecuali Batal. itu menimbulkan
kita sedang kulit nafsu sambil nafsu itu batal. Kalau nama istri batal. Istri Berarti batal. habis sholat salaman batal kali. Batal wudunya. Berarti doanya batal ya. Enggak, kan wudu enggak wajib ada. kalau istri Orang nggak bisa nggak wajib dari ada kecil wudu. udah biasa kalau kita terus suami suami istri dia saya itu nggak batal, tapi kita dari yang laki biasa pakai mazhab Syafi'i ini misalnya kita lebih meyakinkan itu batal, itu gimana? Tanya wudu aja, kita nggak usah wudu gitu. Iya. Pokoknya kalau mazhab Syafi'i maka batal. Nah, gimana kalau yang di Mekah nih? Dia tawaf kan rame tuh. Iya. Dia sa'i rame tuh. Ya. Kemudian ketika tahalul pun rame. Pokoknya kondisinya rame. Sebelum pandemi ya. Sekarang Kalau ada jarak, Iya. physical distancing. Nah, itu kita mengambil kaul lamanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ya, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah, pendapat lamanya Imam Syafi'i itu kalau kita yang disentuh maka kita nggak batal. Kalau kita yang menyentuh kita yang batal. Kita batal maksudnya. Dia batal, kita batal. Kalau kita yang kesentuh nih, tiba-tiba kita lagi jalan atau ada yang nabrak gitu kan, sentuh nih, maka itu nggak batal. Kalau kodimnya, kalau jadinya batal. Itu kulit ya. Kalau rambut, sekali lagi kalau rambut, kuku, kemudian gigi, ya, bersentuhan gigi, malah nggak batal. Bingung Kalau gimana? baju ketemu baju nggak batal. Ya, tanpa penghalang ya, ghairu hailin, tanpa penghalang, min ghairi hailin ya. Tanpa penghalang. Kalau ada penghalang walaupun tipis sekalipun, kayak kerudung ibu-ibu kan ada yang tipis tuh. Itu enggak batal ya, karena ada penghalang. Itu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, menyentuh kemaluan depan manusia atau lingkaran duburnya manusia. Contoh nih, yang sering menyentuh ibu-ibu punya anak bayi, anak kandung nih, apalagi anak tiri ya, anak kandung, cebokin dah depannya ya. Menyentuh. Kalau perempuan parci namanya, kalau laki zakar ya. Soalnya kepala depan nak kumpul, itu batal wudu kita. Kita nih sebagai orang tua walaupun kandung batal wudu kita. Atau nyebokin nih ya duburnya, kita cebokin, kita sampai nyentuh ke lingkarannya nih. Lingkan kalau yang namanya dubur ada lingkarannya tuh. Halaqah duburi. Black hole, Black hole. Apa tuh? lubang hitam. Ya, sampai lingkaran itu maka batal wudu kita ya. Walaupun anak-anak, ya pokoknya anak Adam lah manusia. Kalau anak kecilnya belum sunat kan tutup tuh, Ustaz. Iya, kalau Tetap. ketutup nggak batal. Enggak. Iya. Gitu ya. Kenapa? Dengan telapak tangan. Tapi kalau kita pakai plastik nggak batal. Kan ada plastik bikin kue. Kasihan tak sakit kan? Enggak, justru plastik kan lembut ya. Tapi nggak bersih. Licin. Iya, atau ya kalau udah wudu pakai tisu. Ya paling gampang dicempokin wudu lagi dah. Karena wudu'an ala wudu'in, kalau kata Nabi, kan nurun ala nurin, seperti cahaya di atas cahaya. Kita punya wudu nih, wudu lagi, bagus. Karena seperti cahaya di atas cahaya. Mandi lagi boleh. Hah? Kalau mandi lagi boleh. Apa itu ya tadi? Iya. Gitu ya. Jadi di dalam kitab Safinah ada 4 hal yang membatal atau 4 perkara yang membatalkan wudu. Pertama, bawa dulu nih al-kharij, ada yang keluar dari depan belakang, kemudian pindah ke kepala, zawalul aqli ya. Bisa babin naumi au ghairi. Kemudian apalagi tadi? Yang ketiga, Menyentuh sentuhan kulit. Ya. Terakhir menyentuh pakai ini, ya pakai telapak atau dengan jari. Kalau dari belakang enggak ya, saya ulangi, dari belakang enggak, dari depan. Di bat nih, ya di telapak tangan nih yang nih batasnya ini nih, yang putih nih, tuh kan pasti putih hitam pasti. Seputih-putihnya orang pasti lebih putih telapaknya. Tuh, ya ini untuk membatasi
mana yang batal, mana yang enggak di dalam wudu, gitu ya. Gampang nih ngapalinnya. Pertama di bawah nih, kemudian ke kepala hilang akal, kemudian bersentuhan kulit, terakhir adalah menyentuh. Gitu ya, ngapalin gampang tuh. Jangan lupa sabda. Ya. Sekian dan terima kasih. Oh, mau nanya? Itu yang tadi mandi wajib. Nah, kalau misalkan kita belum sempat mandi itu pagi, gitu ya. Pas mau mandi ternyata air mati gitu. Terus kerja gitu. Kan dekat rawa. Tahu. Kasihan mandi di kamar. Terus kerja kan ketinggal tuh zuhur, asar, maghrib, bisa pas pulang baru mandi. Nah, mandi di kantor nggak apa-apa. Bawa anu kecil, bawa selampe. Di kantor bisa mandi. Bisa dah. Bisa di ruangan itu kunci bisa. Iya di sana kan. Gitu. Ruang senam. Iya ada. Ruang gym ada tuh. Ada ruang senam. Iya banget. Di Kantin masuk ke kata tempat dia aja. kamar mandi toilet biasa bukan toilet. Oh. Ada showernya gitu. Ya ada Baru showernya. tahu. Kalau betap. Kunci lagi. Wah beta pengen. Kunci. Keluarga sini. Oh. Ruang senam masih kunci. Kali. Iya. Ya sebisa mungkin kita mandi. Kalau nggak bisa maka nanti pondok sholatnya ya. Jadi dibayar di saat kita setelah selesai mandi junub. Kita ngomongin kalau kekeringan kan orang desa gitu. Tayamum. Iya, maka tayamum ya pengganti daripada Itu dia jalan juga mati ya. iya. Mandinya Tayamum Tayamum. Tayamum cuman muka sama tangan, bukan guling-guling ya, kan guling-guling. Guling-guling gosek-gosek. Mandi pasir. Oh, Iya. berarti tayamum benar. Tayamum itu hanya bisa untuk 1 kali sholat. Jadi kalau 5 kali sholat, 5 kali tayamum, gitu ya. Kalau mandi bisa untuk Ini kan maksudnya tayamum. Lah ini buat rawa dia mah. Rawa nggak pernah kering rawa. Nah, boleh Ya, misalkan nih, danau. lupa mandi apa kekeringan. airnya mati. Nah, boleh minta tapi makruh ya. Minta ke tetangga makruh hukumnya. Minta air, tapi boleh. Oh, itu makruh kan? Makruh, iya. Kalau pas listrik, Ya kali itu kondisi Mau kita bayarin. saya dulu tuh banjir Beli, kan boleh. listrik tuh. Kalau kayak kemarin tuh tak satu. iya kalau buat mandi ketika kita minta itu makruh. Iya. Tapi boleh ketimbang enggak kan? Walaupun madorat kan. Iya. Tetap Darurat iya. Oh, makruh ya. Kemudian minta di apa? Minta disiramin, nggak boleh. Kecuali sama istri siram-siraman boleh. Iya. Sabu-sabunan. Iya, Nabi mandi bareng sama istri. Oh, minta air itu makruh, berarti nggak duit ya? Iya, jangan. Kalau bisa beli, kalau nggak bisa minta. Apalagi karanjen ya. 2 hari kemarin mati listrik, minta air dulu. Gitu ya. Kalau bisa bayarin dah gitu ya. Itu ya. Terakhir doa agar dihindari daripada gibah, digibahi orang, difitnah, digibah, penting nih ya, gampang amalannya ya. Di dalam kitab Tanbihul Qaul, Syekh As-Suyuti, Imam As-Suyuti memberikan hadis ya di situ, hadis Nabi, baca ketika kita berubah dari duduk ke diri atau dari diri mau duduk, baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Gitu ya. Sekali baca sambil nih habis duduk nih kita diri. Baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Ya, terakhir wassalam. Ya, baca itu baca serutin mungkin ya, setiap bangun duduk dari tempat kerja, dari habis sholat, atau dari diri ke duduk, baca itu. Insya Allah terhindar daripada fitnah, daripada diomongin orang gitu ya. Baca dari sini gitu ya. Itu tadi saya ingat pas Pak Sony minta tuh security, minta di bawah, minta dong dulu katanya pernah ngasih apa ya, saya tulisin aja Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam gitu ya.
gampang bacanya, yang penting dirutinin. Ya, sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.